Halo sahabat cendikia, kembali lagi bertemu dengan saya Fajri dan kita akan membahas mengenai topik red flags of fraud. Apa ya yang dimaksud dengan red flags of fraud itu? Ini menjadi sangat penting sekali, terutama bagi para auditor dalam mengenali ya tanda-tanda mendeteksi terjadinya atau kemungkinan terjadinya fraud di suatu perusahaan atau institusi. Coba kita lihat ya. Jadi dalam materi ini, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan red flags ya, atau kalau kita harfiahkan ini ada bendera merah nih, atau ada sesuatu yang wah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya ya, red flags. Red flags pada prinsipnya adalah suatu kondisi yang janggal atau sesuatu yang boleh kita katakan agak berbeda dengan situasi kondisi dalam keadaan normal. Ya, jadi dengan kata lain, red flags itu adalah suatu petunjuk, suatu gejala, suatu tanda-tanda adanya sesuatu hal yang tidak biasa dan memerlukan perhatian yang lebih atau perlu penyelidikan yang lebih lanjut. Nah, tetapi kalau ada yang menunjukkan gejala-gejala red flag seperti ini, belum tentu dia bersalah, ya. Belum tentu seseorang itu adalah merupakan pelaku fraud, tetapi red flags ini menjadi tanda atau sesuatu yang perlu diwaspadai di dalam suatu organisasi atau institusi. Jadi kalau ada seseorang yang menunjukkan gejala red flag seperti ini, ya red flags of fraud, belum tentu dia bersalah. Tapi hati-hati. Ini adalah petunjuk-petunjuk dan auditor dan mungkin juga jajaran manajemen itu juga harus bisa membaca dan pandai juga melihat nih dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Apakah mengatakan sesal kemudian itu tidak berguna? Kita lihat apa saja sih yang tanda-tanda dari red flags of fraud tadi. Yang pertama adalah gaya hidup yang melebihi penghasilan. Ya, gaya hidupnya berubah, mobil, rumah mewah, memakai emas, berlian, permata, pakaian dan seterusnya. Padahal kita tahu penghasilannya tidak sebesar ini. Nah, dari mana dia bisa mendapatkan hal-hal tersebut? Nah, ini belum gaya hidup yang melampaui penghasilan. Belum tentu dia melakukan fraud, bisa jadi dia dapat warisan, bisa jadi dia dapat undian, ya bisa jadi orang tuanya adalah berpenghasilan lebih, ya. Tapi kalau kita tahu bahwa itu tidak jadi, ya gaya hidup melampaui penghasilan ini perlu kita waspadai seorang karyawan yang berperilaku seperti ini. Yang kedua, adanya perubahan perilaku. Misalnya karena indikasi dia menggunakan obat-obatan, ya, canduan alkohol ataupun melakukan judi dan seterusnya, sehingga dia melakukan fraud. Kemudian yang ketiga, seorang pegawai yang tidak pernah mengambil cuti. Nah, ini di banyak perusahaan sekarang pegawai memang didorong melakukan cuti. Karena kalau dia tidak pernah mengambil cuti, indikasinya ke arah sana. Artinya apa? Terlalu rajin, ya, atau dia tidak ingin penggantinya mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan selama dia bekerja. Kemudian tadi masih menyambung dengan nomor 3, nomor 4, kalau dia tidak masuk, dia tetap melakukan pekerjaan atau kontrol ya melalui telepon. Di satu sisi sebenarnya bagus sih untuk tanggung jawab, tapi ya udahlah percaya sajalah dengan penggantinya dan seterusnya. Ini juga mesti diwaspadai. Sekali lagi belum tentu ya dia melakukan fraud, tapi tetap kita perlu mewaspadai kemungkinan tindakannya dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian seorang pegawai yang mengerjakan seluruh proses dari A sampai Z. Dia yang mencari barang misalnya, dia yang menseleksi, dan dia melakukan pembayaran. Nah, kalau ini yang terjadi, ini sangat high risk sekali nih seseorang itu melakukan fraud karena tidak ada kontrol di sana.
Kemudian yang berikutnya adalah sering kehilangan dokumen atau laporan. Jadi pada saat diminta, ternyata tidak ada. Jadi ini menjadi indikasi juga nih, jangan-jangan di laporan atau dokumen yang hilang tadi menunjukkan artinya bukti-bukti ke arah fraud, ya. Selalu mengeluh atau komplain, banyak menerima telepon dari luar, sering kedatangan tamu dari luar, ya. Misalnya vendor-vendor sering datang dan memiliki hubungan yang erat dengan vendor, ini waspada juga. Jadi makanya sekarang ada kebijakan misalnya tamu diterima di ruangan khusus, gitu ya, dan beberapa hal yang bisa kita cegah juga. Kemudian ada terkait dengan benturan kepentingan. Jadi dia melihat wah ini ada peluang, ya, ini bisa peluang memasukkan teman, saudara, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah sering meminjam uang dari kolega, baik karena terbelit hutang ataupun kredit yang sangat material. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah terlihat sibuk, ya, rajin, tapi kerjanya lambat. Jadi, nah ini bisa jadi dia punya pekerjaan sampingan, dia punya melakukan hal-hal yang dilarang oleh perusahaan. Kemudian ini juga lembur berlebihan dan menolak mengambil cuti. Ini masih nyambung dengan yang tadi, ya, pegawai tidak pernah mengambil cuti. Kemudian rajin membantu orang lain, padahal pekerjaannya belum selesai. Ini tanda-tanda yang sebisa mungkin sebenarnya atasan harus bisa melihat dan mendeteksi ini dan memberi perhatian yang lebih, ya. Cek pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian kalau dari sisi jajaran manajemen sendiri, misalnya kalau dia terlibat, misalnya si manajemennya tidak mau menjatuhkan hukuman kepada para pegawai yang merupakan kroninya. Kenapa? Karena bisa jadi si manajemen ini juga terlibat dalam fraud tersebut. Jadi kalau kita misalnya auditor internal sudah menemukan bukti, sudah menemukan bahwa dia memang layak dijatuhi sanksi, tapi ternyata tidak dijatuhkan, bisa jadi jangan-jangan si pegawai ini, si kroninya ini, dia punya kartu truf, dia punya kartu as terhadap manajemen sehingga dia tidak berani, manajemen tidak berani memberikan sanksi atau hukuman kepada pegawai tersebut. Kemudian kita lihat pengendalian intern yang tidak memadai. Ya udah ditunjuk aja nih si A, si B, si C sebagai auditor, ya, ataupun sistem pengendalian internnya yang tidak berjalan dengan baik. Ini akan bahaya nih, akan menjadi celah bagi pelaku fraud ketika dia menemukan bahwa tindakan-tindakannya tidak terdeteksi, maka dia bisa mempunyai peluang untuk melakukan fraud tersebut. Kemudian manajemen enggan untuk menyediakan data bagi para auditor. Tadi nyambung dengan nomor 1 tadi, bisa jadi dia terlibat dengan fraud tersebut, gitu ya. Kemudian terdapat banyak transaksi tidak normal di akhir tahun, ya, terdapat perbedaan terus-menerus antara hitungan fisik dan pembukuan. Jadi sekali cek apakah pembukuannya itu sama nggak dengan realnya, terutama dalam kaitannya dengan stok barang. Kemudian juga pengeluaran kas yang besar tanpa supporting dokumen yang standar. Ini tanda-tanda fraud yang tidak hanya internal auditor saja yang harus mengetahui, tetapi sebagai manajemen, jajaran manajemen juga sangat penting mengenali tanda-tanda atau red flags of fraud ini. Sekali lagi, belum tentu kalau memang timbul gejala-gejala ini, mereka melakukan fraud, tetapi kita mesti waspadalah. Sekian dulu sahabat cendekia dalam sesi pertemuan pada kali ini terkait dengan red flags of fraud. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.